Gue tahu, lu mungkin lagi scroll-scroll YouTube cari cara biar cepet kaya. Atau mungkin lagi kepikiran, kapan ya gue bisa beli mobil itu? Atau kapan ya gue bisa punya rumah tanpa ngutang 20 tahun? Nih, bayangin situasi ini. Lu lagi di depan laptop, buka aplikasi banking. Lihat saldo. Terus perasaan itu datang. Deg-degan, cemas. Ini cukup nggak ya buat bulan depan? Atau, kok kayaknya nggak pernah cukup sih? Lucu ya, uang yang seharusnya bikin kita tenang, malah sering jadi sumber kegelisahan nomor satu. Kita jadi budaknya. Halo semuanya. Selamat datang kembali di Logika Tenang, tempat di mana kita coba tarik napas dan naruh logika di atas emosi. Hari ini, kita mau mulai series baru, Filosofi Finansial. Dan di episode perdana ini, kita nggak akan bahas saham, kripto, atau cara cari duit 10 juta dalam semalam. Enggak, kita akan bahas sesuatu yang lebih fundamental, pikiran kita sendiri soal uang. Kita akan jelajahi apa kata para filsuf Stoik, seperti Marcus Aurelius, Seneca, sama Epictetus soal uang. Orang-orang yang hidupnya udah ribuan tahun lalu, tapi pemikirannya benar-benar relevan buat kita yang hidup di era gigs and reels ini. Premisnya sederhana, uang itu netral, dia cuma alat. Tapi, kita sering banget keliru ngelihatnya sebagai tujuan akhir. Nah, stoikisme nawarin peta mental buat kita bisa pegang alat ini dengan tenang, tanpa dijadiin majikan. Bagian 1. Uang adalah alat, bukan tujuan. Jadi, bayangin lu punya palu. Fungsinya buat apa? Nancepin paku kan? Bukan buat dielus-elus terus lu pamerin. Nih, lihat palu gue yang kinclong. Konyol ya? Nah, uang ya kurang lebih sama. Dia adalah palu yang lebih canggih. Fungsinya sebagai alat tukar, alat untuk memenuhi kebutuhan, alat untuk mempermudah hidup. Titik. Tapi, yang sering terjadi, kita sibuk ngejar palunya sampai lupa mau nancepin paku apa. Kita ngejar angka di aplikasi banking sampai lupa. Buat apa sebenarnya angka itu? Seneca, yang tajir banget di zamannya, bilang gini, "True happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. To rest satisfied with what we have, which for the free is plenty, and for the starving is riches." Dia nggak bilang uang itu jahat. Dia bilang kebahagiaan sejati itu datang dari satisfaction dengan apa yang kita punya sekarang. Bukan dari kegelisahan akan masa depan. Uang bisa bantu. Tapi kunci sebenarnya ada di kepala kita. Bagian 2. Virtue versus preferred indifference. Nah, ini dia konsep inti stoikisme yang bakal ngejelep. Virtue dan preferred indifference. Jangan kabur dulu, gue jelasin pakai bahasa kita. Virtue atau kebajikan. Ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik. Iya, cuma ini. Isinya apa aja? Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan penguasaan diri. Ini adalah kekayaan yang sesungguhnya. Sekarang, preferred indifference. Ini adalah hal-hal di luar virtue yang secara natural kita sukai. Misalnya apa? Kesehatan, reputasi baik, dan, ya, uang. Kenapa disebut indifference? Bukan karena nggak penting, tapi karena nilai sejati mereka netral. Mereka nggak bisa bikin kita jadi orang yang baik atau buruk. Analoginya gini, virtue itu skill lu main gitar. Bener-bener jago, feelingnya enak, soulful. Uang itu gitar listrik Fender Stratocaster termahal. Keren banget, suaranya bagus. Tapi, lu yang jago main gitar akustik murahan, tetap aja bakal sounds better daripada orang yang cupu main pakai Stratocaster termahal. Alatnya atau uang bisa nambah, tapi yang bikin lu jadi musisi yang bagus adalah skill dan jiwa lu atau virtue. Fokus lu harus ke skill dulu, baru alat, bukan kebalikannya. Marcus Aurelius, yang literally jadi kaisar Romawi, orang paling kaya di zamannya, nulis di buku hariannya, Meditations, "Receive wealth or prosperity without arrogance, and be ready to let it go." Siap menerima, dan siap melepaskan. That's the key. Bagian 3. Bagaimana cara memegang palu dengan tenang? Oke, teori udah. Gimana praktiknya? Gimana caranya kita menghasilkan dan memegang uang ini dengan tenang, ala orang Stoik? Pertama, the dichotomy of control. Bagi segala sesuatu dalam hidup jadi dua. Hal yang bisa kita kendalikan, dan hal yang nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan, usaha kita,
integritas kita, cara kita nawarin jasa, disiplin kita menabung, yang nggak bisa misalnya resesi ekonomi, orang lain beli produk kita atau enggak, pasar saham naik turun, dilahirkan di keluarga kaya atau enggak. Fokuskan semua energimu hanya pada hal yang bisa lu kendalikan. Lu jadi lebih tenang karena lu nggak membuang-buang energi buat khawatir pada hal yang di luar kuasa lu. Hasilkan uang dengan fokus pada proses yang benar, bukan pada hasil yang belum tentu. Yang kedua, practice misfortune. Ini radikal. Coba sekali-sekali, hidup secara sederhana. Makan nasi padang tanpa daging, minta gojek tapi pakai yang biasa. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengingatkan, hey, gue bakal baik-baik aja loh, bahkan tanpa hal-hal ini. Latihan ini bikin kita nggak takut kehilangan, dan itu bikin kita sangat powerful. Ketiga, define enough. Kapan cukup? Stoikisme nggak ngajarin kita untuk miskin, tapi ngajarin kita untuk tahu batas. Lu punya target beli rumah? Oke, tanya, ini buat apa? Buat gengsi? Atau buat tempat yang nyaman buat keluarga dan diri sendiri? Kalau cuma buat gengsi, itu nggak ada habisnya. Tapi kalau udah nemu yang nyaman, ya udah, cukup. Lu bisa berhenti ngejar yang lebih besar, dan fokus ke hal lain yang lebih bermakna. Epictetus, yang dulu budak, bilang, wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Kekayaan itu bukan tentang punya banyak, tapi tentang punya sedikit keinginan. Dalam artian, keinginan yang nggak perlu, yang didorong sama rasa kurang dan perbandingan sosial. Bagian 4. Uang dan virtu. Menghasilkan dengan integritas. Nah, ini penting banget. Kembali ke konsep virtue. Bagaimana cara menghasilkan uang yang align sama stoikisme? Gampangnya, hasilkan uang dengan cara yang nggak ngerusak kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri lu. Kebijaksanaan, pekerjaan atau bisnis lu, ngebantu orang nggak? Lu pakai uang lu buat hal yang bodoh atau buat belajar hal baru. Keadilan, lu nyonteh pajak, lu bayar orang dengan layak, lu nipu customer. Keberanian, berani nggak nolak proyek duit gede tapi melanggar prinsip? Berani nggak ngomong cukup dan menikmati hidup, ketimbang terus-terusan ngejar lebih? Penguasaan diri, bisa nggak ngendaliin diri pas lagi ada diskon 10.10? Atau pas gajian langsung habis buat hal yang nggak penting? Kalau cara lu cari uang merusak virtue-virtue ini, ya sebanyak apapun uangnya, lu sedang miskinin diri lu sendiri. Jadi, gue mau kita berhenti sebentar. Coba tarik napas. Bayangin hubungan lu sama uang selama ini. Udah sehat belum? Apa selama ini uang yang pegang kendali atas hidup dan perasaan lu? Stoikisme nggak nawarin magic trick buat kaya mendadak. Dia nawarin sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan. Dia ngajarin kita buat bangun kekayaan dari dalam dulu, baru kemudian ngelola kekayaan dari luar, seperti uang, dengan tangan yang terbuka, siap memegang, dan siap melepaskan. Uang adalah alat yang powerful. Tapi kekuatan yang paling besar adalah ketika kita bisa berkata, gue bisa hidup tanpamu, sambil tetap dengan bijak menggunakannya untuk kebaikan. Seperti yang diingatkan Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kekuatan kita ada di pikiran, termasuk pikiran kita tentang uang. Oke, Gue tantang lu untuk satu hal kecil minggu ini. Tentukan apa itu cukup untuk satu hal dalam hidup lu. Misalnya, gue akan merasa cukup dengan tas yang gue punya sekarang. Atau, gaji sekian buat hidup gue bulan ini udah cukup, sisanya akan gue alokasikan dengan sadar. Tulis di notes HP lu, dan setiap ada dorongan buat mengejar lebih karena rasa cemas atau gengsi, ingat-ingat lagi tulisan itu. Share juga di kolom komentar, kira-kira hal apa yang selama ini lu kejar karena merasa kurang, padahal sebenarnya udah cukup. Gue janji, baca komentar kalian bakal bikin kita semua belajar. Jangan lupa subscribe buat nemuin episode series filosofi finansial selanjutnya, di mana kita akan bahas lebih dalam tentang seni mengeluarkan uang dengan bijaksana. Semangat buat jaga ketenangan logika kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Logika di atas emosi, tenang dalam setiap keputusan.